Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya, 318 kali lebih besar dari Bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau massa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tunguska, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan massal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi nggak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi, tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini, Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya, mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain.
Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan, gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap 1 atau 2 hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata, sedangkan bagian selatannya lebih tinggi, dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars, lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi 2 satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars loh. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius loh. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2/3 kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan massa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan, kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik, jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar, tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya, Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari 1000 kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpihan pembentuk bulan dan planet lain akan sering terjadi. Ada asteroid besar yang menuju Saturnus yang bisa saja cuma numpang lewat pada tahun 2031. Ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. 1,5 kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya. Kita sedang menembus ruang angkasa pada kecepatan cahaya. Perjalanan sengebut ini dari bumi ke matahari cuma perlu waktu selama 8 menit.
Tapi untuk sampai ke destinasi kita kali ini, waktu tempuhnya selama 35 tahun. Itu pun masih sangat cepet. Bisa kebayang nggak tuh? Roket konvensional aja perlu waktu sampai 600.000 tahun untuk menempuh perjalanan yang sama. Wah, sip, udah sampai aja nih. Sistem bintang ini sangat mirip dengan tata surya kita dan para ilmuwan memprediksi kalau di sini kemungkinan ada kehidupan seperti di bumi. Di pusat sistem bintangnya terdapat katai merah seukuran 30% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Yang jauh lebih menarik justru semua planet di sekitar bintang ini. Ada L9859b yang ukurannya kurang lebih sebesar Bumi dan Mars, tapi sangat ringan, masanya cuma setengahnya Venus. Di planet berbatu ini nggak akan mungkin ada kehidupan karena lokasinya terlalu mepet dengan bintang induk dan suhunya sangat panas, bahkan sampai 100 derajat lebih tinggi dari suhu maksimum oven. Organisme yang berani coba-coba hidup di situ akan langsung gosong. Planet ini mengorbit bintang induknya selama 2 hari, jauh lebih singkat dari kala revolusi bumi yang selama 365 hari. Serapan energinya juga 22 kali lebih banyak dari jumlah yang kita dapat dari matahari. Jadi, selain suhunya super ngebul, radiasi planet ini juga sangat berbahaya. Planet berikutnya berjarak 4,6 juta kilometer dari bintang induknya atau 13 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Planet ini mengorbit sang bintang selama 3,7 hari, tapi menariknya, planet ini 30% lebih besar dan 2 kali lebih berat dari bumi, jadi bisa diklasifikasikan sebagai planet bumi super. Planet seperti ini kemungkinan besar banyak mengandung air dalam wujud beku, metana, dan hidrogen. Ketiga unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Banyak ilmuwan meyakini peradaban ekstraterestrial bisa hidup di planet bumi super. Tapi karena bobotnya sangat berat, gaya gravitasinya juga super kuat. Peradaban yang hidup di dalamnya mungkin nggak bisa terbang keluar angkasa karena mereka akan sulit keluar dari jeratan gravitasi planet bumi super. Meski begitu, di planet ini nggak akan mungkin ada kehidupan, lokasinya masih terlalu dekat dengan bintang induk. Sama seperti di tata surya kita, suhu di kedua planet terdekatnya juga super ngebul. Tapi planet ketiga ini kelihatan lebih menjanjikan sih. L9859d, bobotnya hampir 2 kalinya bumi dan ukurannya 50% lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan sekitar sepertiga masanya kemungkinan berupa air. Sementara total massa air di bumi kita cuma sekitar 0,02%. Air memang jadi syarat utama bagi terbentuknya kehidupan. Dan di planet ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Mungkin ada di permukaannya, tapi suhu tinggi bisa mengubah lautan luas menjadi awan uap raksasa. Siapa tahu di bawah permukaannya juga ada air. Intinya sih kita belum tahu pasti. Oke lah, kita beralih ke planet berikutnya aja. Planet baru ini termasuk di dalam kelas Venus Super dan dijuluki sebagai L9859e. Permukaannya berbatu-batu dan ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebagai Venus Super, planet ini terbilang cukup berat dan punya lapisan atmosfer. Kondisi di sini lebih mirip seperti rumah kaca karena di atmosfernya terdapat banyak gas. Cahaya bintang bisa menembus lapisannya dan jatuh ke permukaan planet, kemudian memantul ke atas. Tapi, gas padat bisa menahan cahaya di dalam atmosfer, lalu bikin suhunya semakin panas. Efek rumah kaca seperti ini perlu kita hindari di bumi. Selain itu, angin bintang meniupkan uap air dan unsur lain dari lapisan atas atmosfer menuju ke luar angkasa. Di planet seperti ini, bentuk kehidupan gak akan bisa muncul, apalagi sampai bertahan, sama seperti di Venus alias kembaran bumi. Sejauh ini, semua planet yang kita lihat berada di luar zona Laikuni. Di zona ini, jarak bintang induk sudah sangat pas, jadi nggak terlalu mepet, biar suhu planet nggak terlalu panas, dan air di dalamnya juga nggak langsung menguap. Planet di zona ini juga nggak terlalu jauh dari bintang induknya, sehingga nggak kelihatan seperti gurun dingin. Tapi jarak planet B, C, D, dan E masih terlalu mepet. Sebetulnya ada juga sih planet hipotetis F di sistem bintang ini yang lokasinya sangat cocok. Kandidat bumi super ini 2,5 kali lebih berat dari bumi. Sama seperti planet lain di sistem bintang ini, si kandidat planet juga mungkin berbatu-batu. Dengan berat segitu, planet F diperkirakan memiliki atmosfer padat. Dan suhu di permukaannya bikin airnya tetap berwujud cair. Planet F mengelilingi bintang induknya selama 23 hari. Jadi, tahun baru di sini berlangsung setiap 3 minggu sekali. Tapi kemungkinan besar gak ada peradaban yang mau ngerayain sih. Keberadaan planet ini masih sangat diragukan dan ilmuwan belum punya bukti langsung.
Semua planet lain di sistem bintang tersebut ditemukan dengan metode transit. Para ilmuwan mengarahkan teleskopnya langsung ke bintang induk, kemudian mengamati perubahan cahayanya. Kalau cahaya sang bintang agak meredup, berarti ada planet yang sedang melintas di hadapannya. Misalnya, titik ini. Saat planet berada di belakang bintang, ilmuwan bisa nentuin ukuran dan kecepatannya, tapi peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Kadang mereka juga bisa mengamati perlintasan Merkurius dan Venus di piringan matahari. Dengan metode serupa, mereka bisa nemu minimal 29 planet berpotensi laik huni di ruang angkasa sana. Bahkan dalam jarak ratusan tahun cahaya, ada sekitar 1.715 bintang yang masuk dalam zona ini. Masing-masing bintang dikelilingi sejumlah planet, tapi cuma 29 diantaranya berada di zona laik huni. Jadi di luar sana, kemungkinan memang ada kehidupan dan peradaban ekstraterestrial cerdas. Kalaupun memang ada, mereka bisa mengarahkan teleskopnya ke matahari kita, lalu melihat titik kecil di piringannya, atau malah mereka udah mengamatinya selama 5.000 tahun untuk memahami proses terbentuknya peradaban di bumi beserta evolusinya. Jarak planet ini juga cukup dekat kok, jadi mereka bisa menangkap sinyal radio dan siaran TV kita. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Sinyal radio melintasi ruang angkasa pada kecepatan cahaya, dan manusia sudah menguasai teknologi ini sejak 100 tahun yang lalu. Kalaupun memang ada peradaban lain di luar sana, mestinya kita sudah bisa menangkap sinyal itu, tapi sejauh ini cuma nihil kan? Kita nggak punya bukti yang nunjukin adanya kehidupan di planet itu. Penemuan sistem bintang seperti L9859 bisa sangat mencerahkan kita karena kita masih terus mencari tahu kehidupan di luar tata surya. Dan malahan, planet bumi super dianggap lebih cocok untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Planet ini kadang juga disebut super laik huni. Sebagian ilmuwan menilai bumi sudah sangat pas untuk mendukung kehidupan, tapi ada planet lain yang lebih laik huni. Planet super laik huni harus 30% lebih besar dari bumi dan bobotnya 2 kali lebih berat. Dengan begini, gravitasinya akan lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat dan kandungan oksigennya lebih melimpah. Suhu rata-ratanya juga akan naik ke level pas setinggi 25 derajat Celcius agar tumbuhan bisa hidup subur. Selain itu, gravitasi yang lebih kuat membuat permukaan planetnya lebih datar, lautan di sana akan lebih luas daripada di bumi, biota lautnya pun jadi lebih beragam. Bintang induk juga punya peranan penting. Ukurannya harus lebih kecil dari matahari, sebab kalau terlalu besar, konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak. Masa hidupnya juga jauh lebih pendek. Misalnya aja nih, masa hidup matahari sekitar 10 miliar tahun, tapi katai merah bisa hidup sampai 30 miliar tahun. Semakin panjang masa hidupnya, semakin memungkinkan juga untuk mendukung terbentuknya kehidupan dan evolusi. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan 24 planet dengan air melimpah, tapi nggak serta-merta di dalamnya ada kehidupan. Sebagian dari mereka juga meyakini di galaksi kita sudah ada 36 peradaban maju selain di bumi. Mereka mencari dunia yang sama melalui pemetaan bintang. Terlebih dulu, mereka perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari di antara 100 miliar bintang di galaksi. Lalu, pilih lagi bintang yang mengandung banyak besi. Bintang ini memiliki suhu yang pas dan planet di sekitarnya bisa mendapat inti besi seperti bumi. Kemudian mereka perlu memilah bintang yang umurnya relatif muda karena setelah menua, bintang akan membesar dan menyerap planet di sekitarnya atau malah membakarnya. Dan terakhir, mereka perlu nyari planet yang berada di zona laik huni bintang. Wah, ada 36 planet yang mungkin telah dihuni peradaban yang nggak kita kenal. Tapi nggak tahu juga sih, karena kita sendiri belum pernah menginjakan kaki di sana. Pemandangan ini mungkin mirip dengan adegan film sci-fi keren atau lukisan menakjubkan. Tapi ini sebenarnya rekaman asli dari planet Mars. Planet yang dikenal karena warna karatnya yang cerah. Lapisan batu dan debu menutupi permukaan planet ini. Lapisan ini terdiri dari mineral yang kaya akan besi, sehingga sebagian besar debu di Mars adalah besi oksida. Kandungan ini mengapung di atmosfer dan menciptakan kabut merah jingga di sekitar planet ini. Tapi, Mars punya beberapa ciri khas yang lebih menakjubkan, seperti bintik-bintik biru di permukaannya ini. Bentuknya mirip bukit pasir yang diukir oleh angin, dengan lebar sekitar 30 km. Astronaut melihat bukit pasir ini di kutub utara Mars. Ini adalah wilayah yang meliputi area sebesar Texas. Bentuk bukit pasir biru yang dibuat oleh angin ini mirip garis panjang bergelombang. Angin di Mars kuat dan tak pernah berhenti. Angin ini mengubah permukaan tandus Mars menjadi medan luas yang indah. Angin ini dipengaruhi banyak faktor seperti fluktuasi suhu yang terjadi dalam siklus planet ini.
Atmosfer Mars tipis, jadi kemungkinan besar air cair tak akan bertahan di sana untuk jangka waktu panjang. Sehingga, meski diameter Mars cuma setengah diameter bumi, jumlah tanah keringnya sama dengan planet kita. Atmosfer yang tipis juga menjadi penyebab kenapa angin di sana harus kuat dan cepat untuk bisa meniup pasir dan membentuk bukit pasir ini. Di Mars, angin biasanya melaju pada kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Nah, meski foto ini terlihat lumayan warna-warni, bukit pasir ini sebenarnya tidak biru. Peta kebiruan ini menandakan bagian yang lebih dingin, sementara yang hangat berwarna jingga kekuningan. Gambar ini adalah bagian dari serangkaian foto yang dirilis untuk merayakan peringatan 20 tahun Odyssey, pesawat luar angkasa yang mengorbit Mars. Mars punya banyak bukit pasir yang tersebar di seluruh permukaannya. Sebagiannya terbentuk 1 miliar tahun lalu, seperti yang ada di wilayah Valles Marineris. Area ini belum berubah karena tekanan atmosfer dan pola angin di sana tetap sama. Akan tetapi, ada beberapa yang berubah. Misalnya, beberapa bukit pasir ini diselimuti es. Di sini, bukit pasir utamanya punya pola-pola gelap. Penyebabnya mungkin karena embun beku datang dan pergi, tergantung pada musim. Mars punya 4 musim, seperti bumi, tapi durasinya 2 kali lebih panjang. Penyebabnya, Mars butuh sekitar 2 tahun bumi untuk mengitari matahari. Musim lebih keras di bagian selatan Mars dibanding di utara. Selama musim dingin selatan, planet ini sangat jauh dari matahari. Mars bergerak lumayan lambat dan orbitnya berbentuk oval, berbeda dengan orbit bumi yang hampir bundar sempurna. Musim semi di Mars adalah musim dengan banyak badai debu yang dimulai di satu bagian planet ini dan pada akhirnya berubah menjadi badai besar. Badai ini menjadi begitu besar hingga bisa menyelimuti seluruh planet. Tiap planet di tata surya kita punya keistimewaannya masing-masing. Contohnya, Jupiter. Planet ini bukan cuma yang paling besar dan ukurannya 2 kali lebih besar dibanding total semua planet lain, tapi juga punya lautan terbesar di tata surya. Jupiter terbuat dari elemen yang serupa dengan matahari, dengan helium dan hidrogen yang mendominasi. Di bagian yang lebih dalam dari atmosfer Jupiter, suhu dan tekanannya meningkat. Jadi, gas hidrogen ini terkompresi dan berubah menjadi cairan, sehingga memberikan Jupiter area lautan paling besar, namun terbuat dari hidrogen, bukan air. Ada juga teori yang mengatakan bahwa di suatu titik di tengah planet Jupiter, tekanannya meningkat begitu tinggi hingga elektron mulai terperas dari atom hidrogen. Ini menyebabkan cairan di sana menghantarkan listrik sama efektifnya dengan sebagian besar logam. Jupiter berputar dengan cepat sehingga menciptakan arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tapi sebagai raksasa gas, planet ini tidak punya permukaan padat. Pusaran dan garis-garis di planet ini adalah awan air dan amonia yang dingin dan berangin. Jupiter juga punya bintik merah besar khas yang merupakan badai raksasa dengan awan berwarna lembayung yang berputar melawan arah jarum jam. Angin di sana jauh lebih cepat daripada badai manapun di bumi. Bintik merah besar ini sudah agak berubah sepanjang waktu dan ukurannya kini lebih besar daripada bumi. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari bumi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa akar pusaran ini mencapai lebih dari 320 km ke atmosfer Jupiter. Badai tropis yang biasa kita lihat di planet kita hanya bisa punya panjang 15 km dari atas sampai dasar badai. Kini, bintik merah ini menjadi lebih sempit sekaligus lebih tinggi. Jupiter juga punya puluhan bulan dan beberapa cincin. Tapi tidak seperti cincin Saturnus, warnanya agak pudar dan sebagian besar terbuat dari debu, bukan es. Selain itu, ada lautan asin di bawah permukaan bulan terbesar Jupiter, Ganymede. Lautan ini tersembunyi di bawah kerak sedingin es yang tebal dan kemungkinan mengandung lebih banyak air daripada semua sumber air yang ada di permukaan bumi. Teori mengatakan, kedalaman lautan ini sekitar 100 km, 10 kali lebih besar dibanding titik terdalam di lautan planet kita. Jupiter dan Saturnus mengandung 10 juta ton batu mulia. Tekanan di dalam atmosfer planet ini sebenarnya bisa mengubah karbon menjadi potongan-potongan kecil berlian. Dengan menaruhnya di bawah suhu dan tekanan ekstrim, batuan dapat meleleh. Ini mungkin bisa menghasilkan sejenis hujan berlian. Awalnya, tata surya kita cuma awan gas dan debu yang berputar-putar. Awan ini akhirnya berkembang menjadi cakram berputar dengan bintang pusat di tengahnya.
Hampir semua planet di tata surya kita bergerak melawan arah jarum jam mengitari matahari. Cuma Venus yang berjalan searah jarum jam. Sementara Uranus mengorbit menyamping. Planet-planet ini kemungkinan berbeda karena dahulu asteroid besar menghantam keduanya dan menggesernya dari jalur. Ada kemungkinan bahwa Venus bisa menjadi planet yang layak huni. Mungkin bukan dalam kondisinya sekarang, yaitu penuh awan asam sulfat dan tekanan atmosfer yang luar biasa. Gravitasi di sana 90 kali lebih besar daripada bumi. Suhunya juga sangat tinggi, kondisi Venus sangat tidak menguntungkan bagi manusia. Dengan suhu 462 derajat Celcius, Venus lebih panas daripada Merkurius, meski letaknya lebih jauh dari matahari. Ini terjadi karena ada terlalu banyak karbon dioksida di atmosfer Venus. Lapisan ini memerangkap panas yang menyebabkan suhu naik jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi simulasi menunjukkan bahwa sekitar 700 juta tahun lalu, Venus mungkin merupakan tempat yang indah dengan suhu sedang dan air cair. Kondisi ini agak mirip dengan yang kita miliki di bumi. Uranus bukanlah raksasa gas, karena sebenarnya terbentuk dari es. Atmosfernya mengandung metana yang membuat planet ini terlihat biru. Ada 27 bulan, 2 pasang cincin, dan banyak es di atmosfernya. Satu hari di Uranus berlangsung 17 jam lebih sedikit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Uranus untuk berputar 1 kali pada porosnya. Tapi kemiringannya sangatlah jelas, hingga biasanya salah satu kutubnya mengarah ke matahari. Itu sebabnya lama siang hari di kutub utaranya mencapai hampir setengah tahun. 1 tahun di Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Kalau kamu tinggal di Uranus dan lebih dekat ke kutub utaranya, kamu akan bisa melihat matahari di langit selama 42 tahun. Itu adalah musim panas di Uranus. Setelah itu, matahari akan terbenam dan kamu harus menjalani 42 tahun lagi dalam kegelapan. Inilah musim dingin di Uranus. Neptunus adalah raksasa gas terjauh dan terkecil. Gravitasi di planet ini mirip dengan yang ada di bumi. Tapi kamu tak akan bisa berdiri di permukaan Neptunus karena terbuat dari gas, bukan tanah padat. Triton, bulan Neptunus terbesar, mengitari Neptunus dengan cara yang sangat unik. Triton bergerak mundur dibanding bulan Neptunus lainnya. Triton juga perlahan-lahan berputar ke dalam mendekati Neptunus. Suatu hari, miliaran tahun dari sekarang, Triton mungkin akan hancur akibat kekuatan gravitasi Neptunus dan berubah menjadi cincin. Cincin ini akan terus ditarik ke dalam sampai akhirnya jatuh ke planet itu. Pluto adalah planet Katai dan setahun di sana berlangsung selama 248 tahun bumi. Tapi, meski tidak dianggap sebagai planet, Pluto masih punya beberapa hal menarik, seperti pegunungan terapung. Gletser nitrogen Pluto membawa bukit-bukit terisolasi yang tak terhitung jumlahnya sampai beberapa kilometer. Bukit ini mengandung potongan es air dari dataran tinggi planet Katai itu. Es nitrogen lebih padat daripada es air. Jadi, para ilmuwan berpikir, bukit es air yang mengapung di lautan nitrogen beku mirip seperti gunung es di Samudra Arktik bumi.